Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hello everyone, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kapan kalian dengerin podcast ini. Selamat datang di podcast Audio Bersuara. Kenalin, gue Winda. Dan gue Anggi. Di episode kali ini kita bakal sharing hal yang menarik banget buat teman-teman ketahui di masa pandemi COVID-19. Tapi nih Gi, sebelum kita ngebahas lagi ke depannya, enaknya kita pesan minum dulu ya nggak sih? Setuju sih. Kira-kira mau pesan apa nih Gi? Gue pesan green tea aja deh. Oke, wait ya, gue cariin. Oke. Udah dapet nih Gi. Wow, secepat itu ya, Ndai? Bener banget, zaman sekarang ini orang-orang udah menggunakan smartphone. Jadi apapun yang dilakukan menjadi lebih simpel Gi. Setuju sih gue. Sekarang tuh semua udah serba simpel dan serba cepat. Ingat gak sih, Ndai, kalau misalnya zaman dulu tuh kita mau pergi keluar naik ojek harus jalan kaki dulu ke pangkalan ojek. Zaman sekarang tuh kayaknya udah nggak perlu gitu lagi, Ndai. Kita cukup duduk manis aja di rumah, megang smartphone, ngeklik, terus driver ojeknya langsung datang ke depan rumah. Bener banget, pasti teman-teman yang dengerin juga setuju ya kan apa yang lo omongin. Tapi Gi, bukan hanya itu aja yang menjadi lebih simpel, bahkan belanja online pun menjadi lebih mudah sekarang. Oke. Kita kuliah aja udah online ya nggak sih? Benar. Berarti teknologi itu udah sangat menunjang ya, Ndai, di Indonesia, baik di bidang lifestyle, pendidikan, maupun e-commerce sekalipun. Setuju banget, tapi ada satu nih yang lo ketinggalan. Apa tuh, Ndai? Jadi ada di bidang kesehatan Gi, namanya telemedicine. Telemedicine itu apa sih? Oke, gue bakal jelasin ya, dan temen-temen pasti harus dengerin nih. Telemedicine adalah praktek kesehatan dengan memakai komunikasi audio, visual, dan data termasuk perawatan, diagnosis, konsultasi, dan pengobatan serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah jarak jauh. Oke. Dengan itu melibatkan dokter, pasien, dan pihak-pihak lain menurut Jurnal Jamil dan kawan-kawan tahun 2015. Oke, jadi bisa disimpulin kalau telemedicine itu apa sih, Ndai? Jadi kita bisa simpulin nih, kalau telemedicine adalah komunikasi jarak jauh antara dokter dan pasien yang mengonsultasikan gejala sakit yang dirasakan oleh pasien tersebut. Oh gitu, berarti telemedicine itu termasuk ke dalam bidang e-health, di mana e-health itu adalah pemikiran global untuk mengembangkan perawatan kesehatan secara lokal, regional, dan seluruh dunia dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun telekomunikasi. Bener banget, dan telemedicine sendiri sudah masuk di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, Gi. Wow, berarti di Indonesia itu juga eksistensinya udah lumayan tinggi ya, Ndai? Bener banget. Nah, gue juga kemarin itu sempat research nih, Ndai. Dilansir dari situs online We Are Social, pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Sedangkan penduduk Indonesia sendiri itu ada 274,9 juta jiwa. Artinya nih, kalau dipersentasein, pengguna internet di Indonesia itu mencapai 73,7%. Wah, berarti banyak sekali yang pengguna internet di Indonesia. Bener banget, Ndai. Nah, gue pengen nanya nih, kira-kira lo tau gak sih aplikasi apa aja yang ada di telemedicine? Tahu dong. Nah, ada 11 aplikasi yang terdaftar di Indonesia yang termasuk ke dalam telemedicine. Di antaranya itu, Ndai, ada Halo Dokter, Get Well, Good Doctor, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Pro Sehat, Sehatku, Yes Dok, dan Halo Dok. Sedangkan nih kalau misalnya yang sering banget kita dengar, yang kayaknya udah viral banget tuh, Ndai. Apa aja tuh? Ada Halo Dokter dan Halo Dok. Lo sendiri pernah gak sih, Ndai, ngegunain aplikasi itu? Nah, gue pribadi udah pernah tuh ngegunain salah satu aplikasinya, yaitu adalah Halo Dok. Oke, gimana tuh pengalamannya? Jadi Gi, kalau gue dulu tuh sakit, gue tuh langsung searching aja ke Google. Nah, oke lah, gue searching kan nih, gue sakitnya apa, ciri-cirinya kayak gimana. Kok malah yang keluar penyakit yang berbahaya banget gitu, Gi. Wow. Dan membuat gue menjadi negative thinking ya. Jadinya bukan malah menyembuhkan, justru malah makin bikin pikiran-pikiran negatif ya, Ndai? Bener banget, akhirnya gue kepikiran untuk download suatu aplikasi yang namanya Halodoc. Udah gue download, cara itu mudah banget Gi ngegunainnya. Gimana tuh? Pertama kita download, terus kita daftar dulu nih. Udah kita daftar, kita cari dokternya yang sesuai dengan penyakit yang kita alamin, karena di situ ada dokter spesialisnya juga. Wow, lengkap banget ya berarti. Bener banget. Terus gue kebetulan waktu itu lagi sakit di bagian kulit, gue carikan dokter kulit, spesialis kulit. Setelah itu lagi ada diskon Gi di sana. Wow, lumayan banget. Berapa tuh diskonnya? Diskonnya kawan-kawan hingga 50%. Banyak banget kan? Lumayan juga ya, Ndai? Benar. Setelah itu, setelah gue melakukan pembayaran dan gue konsultasi, gue sakitnya kenapa, ciri-cirinya bagaimana, dan dokternya itu, kalian mau tau gak sih kawan-kawan, fast respon banget Gi. Udah fast respon, penjelasannya jelas, terus juga mereka memberitahu gue dilarang makan apa, gue dilarang minum apa.
Setelah itu gue dikasih tahu nih obatnya apa. Oke, berarti selain mendiagnosis sakitnya apa, dokternya juga ngasih resep obatnya ya, Day? Benar. Nah, menurut jurnal yang pernah gue baca kemarin juga nih, Day, ternyata komunikasi antara dokter dan pasien itu juga merupakan komponen penting di dalam proses penyembuhan pasien. Karena hal tersebut termasuk dalam pemberian pelayanan yang baik, ramah, dan menenangkan, memicu energi positif pasien untuk optimis akan kesembuhan penyakitnya. Jadi bukan cuma fisiknya aja, Day, tapi juga lebih ke mental health-nya diperhatiin juga gitu. Wah, banyak banget yang kelebihan dari telemedicine yang tadi udah kita jelasin secara aspek finansial, terus juga efektivitas dan penggunaan lebih efisiennya. Setuju. Nah, ada dua aspek utama Ninda yang perlu diperhatikan dalam penggunaan telemedicine. Yang pertama itu adalah konektivitas jaringan telekomunikasi. Jadi, kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasi telemedicine, kita harus memperhatikan koneksi internetnya. Pastikan kalau koneksi internetnya lancar, jadi kita bisa berkomunikasi sama dokternya juga tanpa gangguan jaringan gitu, Day. Nah, yang kedua tuh adalah ketersediaan perangkat untuk mengakses telemedicine. Jadi pasti dulu kita punya smartphone-nya untuk mengakses aplikasi telemedicine tadi. Tapi dari penjelasan lo tadi ya, nggak semua orang itu tinggal di daerah akses internetnya yang lancar. Setuju sih gue. Untuk itu, perlu disediakan suatu alat mobile telemedicine yang dapat digunakan oleh tenaga medis, sehingga masyarakat di daerah pelosok dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih baik atau serupa dengan masyarakat di daerah perkotaan, Gi. Oke, berarti persiapan telemedicine yang ada di Indonesia itu udah cukup matang ya, Day? Karena mereka mempersiapkan bukan hanya untuk masyarakat di daerah perkotaan, tapi juga untuk masyarakat di daerah pelosok. Benar, yang susah sinyal. Jadi, menurut Winda sendiri nih, telemedicine di Indonesia itu it's a better things or worse things? Menurut gue Gi, it's better things. Kenapa tuh, Day? Karena dia efektif banget nih di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Benar. Untuk teman-teman yang sakit tapi masih bergejala ringan, menurut aku lebih baik untuk menggunakan aplikasi telemedicine. Setuju banget, Day. Buat teman-teman nih yang sakit tapi masih bergejala ringan, instead of datang ke rumah sakit, lebih baik konsul ke aplikasi telemedicine. Karena Indonesia sekarang ini juga kan lagi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jadi kita kalau mau kemana-mana masih dibatasin, Ninda. Daripada ke rumah sakit dan takutnya justru malah kita terpapar virus COVID-19, lebih baik kita konsultasi via online. Bener banget, Gi. Semoga kita sama-sama memanfaatkan teknologi yang telah disediakan dengan baik dan bijak. Bener banget. Dan kita juga mengucapin Happy Anniversary untuk Farmasi Tera yang ketiga. Semoga di anniversary selanjutnya diadakan event-event seru lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. See you on the next episode.